wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Wulan Channel. Kali ini aku bikin video mau sharing tentang apa aja sih gejala-gejala atau tanda-tanda dari kista endometriosis. Yang akan aku sharing ini berdasarkan apa yang aku alami dulu waktu pertama kali aku terdiagnosa sakit endometriosis. Dari terdiagnosanya endo yang pertama, kedua, dan ketiga, aku mengalami gejala yang sama. Oke, tanpa basa-basi, apa aja sih gejala-gejalanya? Yang pertama yaitu tumbuhnya jerawat. Yaps, betul banget, kebanyakan penderita endometriosis dan PCOS mengalami jerawat yang tak kunjung sembuh. Kebanyakan jerawat yang tumbuh yaitu di sekitar dahi dan di bagian rahang atau di bawah telinga sampai ke leher sini. Nah, seperti saat ini aku sedang berjerawat di bagian dahi seperti beruntusan dan ada beberapa jerawat yang ada di rahang di sini. Nah, untuk kondisi jerawat aku saat ini sudah tidak terlalu parah, tinggal fase penyembuhan aja dan untuk menghilangkan noda-noda yang ada di wajah aku. Nah, gejala yang kedua yaitu sering kebelet pipis ya. Untuk aku pribadi, dari awal aku terdiagnosa itu aku sering banget kebelet pipis. Jadi sejam itu aku bisa ke kamar mandi tuh 1-5 kali, walaupun kencingnya itu hanya keluar sedikit-sedikit, tapi itu tuh sering banget. Nah, untuk gejala yang selanjutnya yaitu nyeri saat mau haid atau sedang haid. Kalau untuk aku, H-2 sebelum haid itu perut rasa nyeri banget, rasa perih dari perut bawah sampai ke pinggang lalu sampai ke paha, itu rasanya nyeri, pegel dan nyerinya tuh parah banget gitu. Tiap orang kan mengalami nyeri saat haid kan beda-beda kan. Nah, kalau untuk penderita endo itu perihnya tuh parah banget gitu, sampai perut tuh terasa terpelintir, terasa ditusuk-tusuk, dan bahkan sampai kadang di perut tuh terasa panas gitu. Nah, untuk gejala yang selanjutnya yaitu nyeri saat posisi tubuh jongkok dan saat berhubungan. Nah, yang tanda-tanda yang aku alami yaitu saat aku sedang jongkok gitu ya, ambil barang, atau aku sedang ke kamar mandi mau BAB atau mau buang air kecil kan otomatis jongkok kan. Nah, kalau untuk aku tuh bagian perut bawah, apalagi ada kistanya itu terasa sakit banget, terasa keras gitu. Jadi saat posisi jongkok otomatis tuh perut akan kenceng, saat disentuh pun keras gitu. Gejala yang selanjutnya yaitu mudah capek atau lelah. Nah, aku sering banget mengalami ini, apalagi dulu waktu aku masih kerja kan PP, dari rumah aku ke tempat kerja itu kurang lebih tuh 1 jam. Dan itu aku naik kendaraan motor sendiri gitu, berangkat pagi, pulang sore, kadang kalau ada acara aku pulang malam. Nah, saat udah pulang kerja sampai rumah itu badan tuh kerasa banget pegel, capek, karena capek kerjaan, karena capek perjalanan yang cukup jauh. Nah, ditambah aku ternyata ada sakit kista, itu capeknya tuh jadi double gitu. Dan saat weekend pun aku lebih memilih untuk istirahat, mengistirahatkan tubuhku gitu, ketimbang aku pergi main-main, ketimbang aku jalan-jalan gitu. Karena saat weekend itulah waktu dimana badan aku bisa istirahat. Nah, kalau kondisi kistanya udah parah, walaupun tidak sedang haid, perut akan terasa sakit atau terasa nyeri. Nah, aku rasain itu menjelang aku mau dioperasi gitu kan. Aku terdiagnosanya kan waktu pulang kerja tuh perut tuh kan sakit hebat ya, padahal itu aku sedang tidak haid dan belum harinya mau haid gitu kan. Aku ngerasain perut aku tuh perih banget. Nah, disitulah awal mulanya aku terdiagnosa gitu. Yang awalnya sih nggak ketahuan kalau itu kista endometriosis, awalnya itu appendix atau usus buntu. Nah, waktu di USG dan di tes lab baru ketahuan kalau aku ada kista endometriosis dan ukurannya udah gede. Nah, untuk gejala selanjutnya yaitu perut terasa kembung. Ya, aku mengalami ini dan kebanyakan orang pun juga mengalami, dimana
di mereka mengidap kista atau endometriosis ini tuh sering mengalami perut kembung atau begah gitu. Jadi di dalam tuh banyak angin gitu, walaupun badan sedang nggak sakit, sedang tidak hujan, sedang kondisi tidak dingin, tapi tuh perut terasa kembung seperti itu. Nah, itulah tanda-tanda yang sering banget aku rasain, apa yang dulu waktu aku alamin di awal-awal aku terdiagnosa kista. Nah, ada pula tanda-tanda yang lain, tetapi aku jarang mengalaminya, bahkan beberapa aku tidak mengalami. Jadi tuh tiap orang memiliki tanda-tanda yang berbeda di dalam tubuh mereka, apa yang mereka rasain gitu ya. Di antaranya yaitu nyeri atau sakit saat buang air besar dan buang air kecil. Nah, kalau untuk aku tidak merasakan saat proses melakukan BAB atau buang air kecil. Aku hanya merasakan nyeri atau pegal gitu, sakit gitu ya, waktu hanya posisi jongkoknya aja gitu. Tapi untuk proses itunya tuh aku nggak sakit gitu ya. Aku pernah sih ngerasa sakit, tapi nggak sering. Itu pun kalau aku makan pedas gitu. Nah, otomatis nanti waktu BAB pasti bakal sakit gitu kan, apalagi ditambah ada kista, dan aku pernah itu kan ada appendix, jadi tuh sakit gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sakit saat berhubungan. Nah, aku lupa jelasin yang tadi, kalau yang ini aku ngalamin. Jadi setelah nikah ini kan otomatis kita kan berhubungan kan sama suami kita. Nah, waktu sebelum nikah tuh aku nggak sakit. Ya iya, nggak sakit. Sakit gitu saat berhubungan. Jadi tuh ya kerasa perih gitu, terasa nggak nyaman. Nah, untuk gejala selanjutnya yaitu masa haidnya pendek. Nah, beberapa orang mengalami masa haidnya tuh pendek gitu, yang biasanya seminggu 5 hari, ini tuh hanya 3 hari gitu, dan darah yang keluar tuh dikit. Nah, kalau untuk aku pribadi, untuk masalah itu aku normal dari jangka waktunya gitu ya, seminggu gitu. 3 hari pertama itu biasanya tuh lagi banyak-banyaknya darah, lalu hari berikutnya tuh hanya flat. Dan ada pula penderita endo itu mengalami pendarahan yang hebat, bahkan ada yang haidnya tuh berpanjangan juga gitu. Jadi kebalikannya. Nah, kalau untuk aku pribadi, untuk darah haid yang keluar itu normal gitu, masih wajar gitu ya. Di hari awal-awal banyak, di hari berikutnya hanya dikit lalu flat kayak gitu. Nah, kemudian gejala yang selanjutnya yang orang alami yaitu kram perut. Nah, kalau aku pribadi, aku pernah mengalami kram itu 2 kali. Itu ya waktu aku sekarat gitu ya, waktu aku mau dirujuk itu. Nah, itu aku ngerasain kram yang sangat-sangat perih banget, sangat sakit banget, badan tuh nggak bisa digerakin gitu, dan perut kerasa panas gitu. Nah, kebanyakan orang tuh juga ada yang sering ya beberapa kali tuh mengalami kram perut gitu, kram perut bawah karena adanya kista. Nah, untuk gejala yang lain yaitu perut yang ada kista saat disentuh akan terasa sakit. Nah, mungkin ini bagi yang kistanya udah ukuran besar gitu ya kan, jadi tuh saat diraba itu terasa ada benjolan, lalu kalau disentuh tuh kerasa sakit gitu. Nah, kalau aku sih walaupun aku pernah gitu kan ngalamin kistanya ukuran besar, tapi untuk kondisi seperti itu aku jarang, atau bahkan mungkin enggak ya, kecuali pas lagi nyeri-nyerinya. Tapi kalau enggak nyeri itu ya biasa gitu, perut disentuh ya biasa. Tapi ada yang rasanya tuh kayak memar katanya perutnya karena saking sakitnya. Nah, untuk gejala yang lain yaitu mual, muntah, dan diare, serta demam. Nah, kalau untuk aku pribadi, aku tidak merasakan hal-hal tersebut. Ya mungkin aku pernah lah mengalami kayak saking nyerinya, saking sakitnya kan, jadi kayak nyalur gitu kan ke kepala, agak sedikit pusing gitu. Dan cuma mungkin kalau bagi panas tuh ya mungkin cuma kayak panas di perut gitu, tapi nggak sampai badan demam. Tapi beberapa orang itu mengalami demam gitu, sampai mual dan muntah, bahkan ada yang sampai diare. Nah,
Itulah beberapa tanda atau gejala dari kista endometriosis berdasarkan pengalaman aku dan beberapa orang yang udah aku tanyain gitu. Jadi kan aku gabung nih di sebuah grup namanya tuh Endometriosis Indonesia. Nah, aku coba nih tanya ke mereka dulu apa sih pertama kali yang dirasain saat terdiagnosa kista endometriosis, apakah sama dengan gejala yang aku rasain. Nah, respon para teman-teman di grup itu ternyata ada yang sama dan ada yang beda, dan bahkan ada yang sama sekali tidak merasakan gejala. Jadi tahu-tahu waktu orangnya coba periksa gitu kan USG, ternyata ada kista gitu. Terus ada yang ketahuan saat hamil gitu kan, periksa kandungan ternyata ada kista, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin gabung di grup bisa banget ada di Facebook namanya Endometriosis Indonesia. Nah, di sana kalian bisa tuh tanya-tanya atau sharing tentang apa aja sih gejala dari kista endometriosis lalu penanganannya, dan di sana tuh banyak banget orang-orang yang baik yang mau sharing tentang pengalaman mereka. Nah, jika teman-teman mengalami tanda-tanda apa yang barusan aku jelasin, kalian harus langsung cek ke dokter ya. Misalnya kalian mengalami kram perut, nyeri perut, atau head kalian tidak teratur, atau kalian mengalami juga tanda-tanda seperti jerawat yang tak kunjung sembuh, kalian antisipasi dengan periksa ke dokter. Dan untuk memastikan apakah itu ada kista atau enggak, kalian bisa USG ya, karena tanda-tanda yang aku sebutin tadi itu mirip dengan jenis sakit yang lain, penyakit lain gitu, seperti ISK, tipes, appendix atau usus buntu, dan MAH. Jadi tuh emang kebanyakan tuh orang yang mengalami keluhan tersebut itu terdiagnosanya tuh penyakit lain gitu, bukan kista langsung. Nah, taunya kista tuh ya setelah di USG. Jadi jika teman-teman merasakan hal tersebut, jangan ragu untuk periksa ya, karena yang merasakan tubuh kalian ada sesuatu, yang merasakan tubuh kalian enak atau tidak ya diri kalian sendiri. Nah, jika kalian suka dengan videoku ini atau kalian ingin sharing atau bercerita tentang perjuangan kalian menghadapi kista, kalian bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @bulanmanyun. Dan jangan lupa ya, share video ini agar orang di luar sana, perempuan di sana lebih tahu lagi tentang apa itu endometriosis dan gejala-gejalanya. Terima kasih, jangan lupa like-nya ya dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.